Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kegagahan tentara Islam di bawah Panglima Khalid bin Walid tercatat dalam sejarah. Pada Perang Yarmuk, 30.000 tentara pimpinan Khalid mampu meladeni 100.000 tentara Romawi. Perang yang terjadi pada tahun ke-13 Hijriah tersebut pun membuktikan jumlah tentara yang banyak bukanlah senjata terkuat untuk mengalahkan musuh. Padahal menjelang perang, tentara Islam diejek panglima musuh yang bernama Mahan. Panglima Romawi ini merendahkan moral tentara Islam dengan mengatakan para mujahidin pergi berperang hanya karena lapar. Aku tahu kamu semua meninggalkan tanah air karena terpaksa dan kelaparan. Jika kamu semua setuju, akan aku berikan setiap seorang tentara 10 dinar beserta dengan pakaian dan makanan dengan syarat mereka berangkat pulang dan tahun depan jumlah yang serupa akan diantar ke Madinah, kata Mahan. Penghinaan tersebut dijawab lantang oleh Khalid. Kami tidak akan keluar dari negeri kami hanya karena kelaparan seperti yang engkau katakan. Tetapi kami adalah satu kaum yang suka minum darah dan kami tidak tahu ada darah yang lebih lezat dan nikmat seperti darah orang Romawi. Karena itulah kami kemari. Sebelum perang, terjadi perang tanding 1 melawan 1 antara perwakilan dari pasukan muslimin dengan Romawi. Khalid ditantang oleh seorang panglima Romawi bernama Gregorius Theodorus. Orang Arab menyebutnya Jiri Tudur. Tombak baja Gregorius memburu Khalid. Dengan cekatan pedang Allah itu bisa menghindar. Khalid pun membalas, sabetan pedangnya mampu mematahkan tombak Gregorius. Sang lawan takjub sambil beralih kepada pedang besarnya. Kehebatan ilmu tarung Khalid membuat kagum Gregorius. Kedua panglima besar itu saling mendekat hingga kepala kuda mereka bersentuhan. Dua panglima itu pun saling terlibat perbincangan yang dicatat dalam sejarah. Wahai Khalid, hendaklah kamu berkata benar kepada setiap orang yang merdeka tidak akan berbohong. Apakah benar bahwa Tuhanmu telah menurunkan kepada nabimu sebilah pedang dari langit lalu diberikan kepadamu, dan kalau dihayunkan kepada seseorang pasti dia akan kalah? Tanya George. Khalid menjawab, tidak. Kemudian Gregorius bertanya lagi, mengapa kamu disebut pedang Allah? Dia menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang rasul dari bangsa Arab. Hanya ada kalangan bangsa Arab yang mempercayainya dan ada yang mendustakannya. Ketika itu Khalid termasuk dalam kalangan orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Apa yang kamu dakwahkan kepada manusia? Lanjut tanya Gregorius. Khalid menjawab, agar umat manusia bertauhid kepada Allah dan menerima ajaran Islam. Agar umat manusia bertauhid kepada Allah dan menerima ajaran Islam. Kemudian George melanjutkan pertanyaannya kepada Khalid. Bagaimanakah kedudukan seseorang yang menerima Islam pada pilihan pertama pada hari ini? Kedudukan dan derajat bagi kami hanya satu di antara dua, yaitu apa yang ditetapkan Allah, mulia atau hina. Tak peduli apakah ia menerima Islam lebih dulu atau belakangan. Jadi orang yang menerima Islam pada hari ini ya Khalid, apakah sama kedudukannya dengan yang lain dalam segala hal? Ya, Anda benar, jawab Khalid. Mengapa bisa sama ya Khalid? Padahal Anda sudah lebih dulu Islam daripadanya. Kami memeluk Islam dan mengikat baiat bahwa Rasul Muhammad SAW, ia hidup bersama kami dan kami menyaksikan mukjizatnya hingga beliau wafat. Sedangkan orang yang menerima Islam pada hari ini tidak pernah berjumpa dengan beliau dan tidak pernah menyaksikan semua itu. Jika orang itu menerima Islam dan menerima kerasulan Muhammad dan pembenarannya itu jujur serta ikhlas, maka sesungguhnya ia jauh lebih mulia daripada kami. Ya Khalid, keterangan Anda sangat benar. Anda tidak menipu, tidak berlebih-lebihan dan tidak membujuk. Demi Allah, saya menerima Islam pada pilihan pertama.
Pada akhirnya George mengucapkan syahadat di hadapan Khalid bin Walid. Dia pun sempat sholat 2 rakaat. Pada perang itu, Gregorius menjadi seorang syuhada dan tentara Islam meraih kemenangan dari pasukan Romawi. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.